Kami dari kelompok adat Jawa akan mempresentasikan prosesi pernikahan dari adat Jawa. Dalam upacara pernikahan adat Jawa ada beberapa rangkaian prosesi yang perlu dilewati, seperti upacara taruh, upacara siraman, upacara ngerik, dan upacara-upacara lainnya yang akan dijelaskan oleh kelompok kami. Berbagai rangkaian upacara yang dilakukan pasti memiliki maknanya tersendiri. Baik itu dalam kebudayaan Sunda, Jawa Tengah, Jawa Timur, Betawi, adanya berbagai macam rangkaian upacara dalam pernikahan dapat mewujudkan bagaimana kekayaan kebudayaan yang dimiliki oleh suku tersebut dan juga oleh bangsa Indonesia ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tarup atau pasang tarup. Kata tarup sendiri berarti pasren dari janur kuning yang dipasang di kanan kiri ratag serta pintu gapura rumah atau tempat tinggal yang sedang mempunyai hajat. Biasanya kelengkapan yang dibutuhkan secara khusus adalah daun-daunan, tetuwuhan. Pemasangan tarup dan tetuwuhan didasarkan pada perhitungan hari yang sangat cukup rumit. Upacara ini biasanya dilaksanakan bersamaan dengan hari upacara siraman atau lebih tepatnya sebelum upacara siraman. Pemasangan tarup biasanya terjadi antara pukul 8 pagi sampai 10 pagi atau pada sore hari yaitu antara jam 3 sampai jam 4 sore. Dalam upacara tarup dilengkapi oleh sesaji yang disediakan sebelum upacara tarup dimulai. Sesaji akan diletakkan di dekat tarup karena sesaji ini merupakan kelengkapan upacara tarup yang dimaksudkan sebagai doa agar calon pengantin selalu diberikan perlindungan dan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sampai pelaksanaan hajat telah selesai dan upacara berjalan dengan tidak ada halangan apapun. Upacara tarup juga dilengkapi dengan pohon pisang 2 buah. Pohon pisang ini masih utuh dengan masing-masing pohon berisi 1 tundun pisang raja dan ada sedikit daun. Pohon pisang dipilih yang pisangnya bagus. Selain pada itu, kelapa gading 2 jangjang, pohon padi 2 ikat, pohon tebu wulung yang dipilih batangnya yang lurus, daun beringin, dan daun dadap serap. Semuanya itu dipasang di kanan dan kiri pintu, kanan kiri pintu gapura di rumah yang sedang punya hajat. Setelah semua persiapan untuk upacara tarup selesai, kemudian para pines sepuh keluarga calon pengantin putri, si empunya hajat, saudara serta para tetangga duduk di dekat sesaji tarup, berdoa untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa supaya rangkaian upacara dapat berjalan lancar sampai selesai tanpa halangan apapun. Setelah acara doa selesai, kemudian dilanjutkan dengan pemasangan tarup tetuwuhan, serta itu diteruskan dengan acara pemasangan black KTP oleh yang punya hajat. Pemasangan black KTP dimaksudkan sebagai penolak bala. Acara diakhiri dengan membagi secari tarup untuk dinikmati para hadirin. Tahapan adat perkawinan Jawa selanjutnya adalah kembar mayang, di mana kembar mayang itu adalah ornamen yang dibentuk dari akar, batang, daun bahkan buah, kemudian ditancapkan kepada batang pisang dan memiliki makna sebagai motivasi dan menimbulkan sebuah kebijaksanaan dalam rumah tangga sehingga kedua mempelai dapat menjalankan rumah tangganya dengan baik dan penuh dengan kerukunan. Lalu yang ketiga ada pasang tuhan. Tuhan itu apa sih?
Tuhan adalah sebuah prosesi pada saat siraman, di mana Tuhan ini artinya adalah tumbuhan yang diletakkan di tempat siramannya. Nah, pada saat pasang Tuhan ini bisa digunakan juga buah-buahan seperti setan dan pisang yang diletakkan di masing-masing sisi, di mana tumbuhan ini bermakna sebagai sebuah doa kepada pengantinnya agar cepat memiliki momongan atau memiliki anak. Siraman berasal dari bahasa Jawa dari kata siram yang berarti mandi, atau ada yang memaknainya juga dengan kata mengguyur. Siraman ini biasanya dilakukan sebelum proses ijab kabul dilaksanakan. Di dalam proses melakukan siraman ini, air siraman ini menggunakan kembang yang namanya itu adalah kembang setaman yang dipakai untuk proses siraman ini. Siraman ini biasanya dilakukan oleh orang tua dari kedua mempelai dari pengantin yang melaksanakan pernikahan. Nah, tujuan dari siraman ini adalah untuk memohon berkat dan rahmat kepada Tuhan agar kedua mempelai dapat dibersihkan dari segala keburukan. Tahu gak sih maksud dari penggunaan bunga setaman ini dalam proses siraman yang berlangsung? Nah, maksud dari penggunaan bunga setaman ini adalah agar keluarga yang dibina itu senantiasa memiliki keharuman dari para leluhur ini. Keharuman yang dimaksud ini adalah direstui, diberkahi, dan sehingga keluarga yang dibina ini tidak menemui rintangan yang besar dalam menjalani pernikahan. Nah, teman-teman, bunga setaman ini biasanya terdiri dari bunga melati, bunga mawar, dan juga bunga kenanga. Nah, untuk bunga melati ini melambangkan sebuah ketulusan atau kasih sayang. Nah, untuk bunga kenanga ini, dia itu bermakna mempelai dapat menggapai keluhuran dari para leluhur. Dan juga yang terakhir itu bunga mawar, berarti menggambarkan sebuah kehendak atau niat untuk menjalani rumah tangga yang nantinya akan dijalani setelah proses pernikahan berlangsung. Dalam bahasa Jawa, dodol atau adol diartikan sebagai jualan. Sedangkan dawet merupakan minuman tradisional asli Jawa. Adol dawet umumnya dilakukan oleh orang tua mempelai wanita yang saling bekerja sama menjual dawet untuk para tamu. Prosesi adol dawet memiliki makna yang baik dalam tradisi pernikahan Jawa. Adol dawet melambangkan harapan dan doa agar pernikahan yang akan berlangsung esok didatangi banyak tamu, seperti dawet yang terjual laris manis. Adol dawet bagi mempelai wanita melambangkan wujud cinta orang tua pada anaknya. Orang tua tanpa perlu mengatakannya menunjukkan bagaimana seharusnya hubungan rumah tangga berjalan dengan hal yang sudah disiapkan dan direncanakan. Dalam prosesi adol dawet, ibu mempelai bertugas menyiapkan dawet sekaligus melayani pembeli. Sedangkan bapak bertugas memayungi ibu dan melayani pembayaran. Kerjasama ini menunjukkan bahwa dalam hubungan rumah tangga, baik istri maupun suami harus saling membantu, apalagi dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang penuh lika-liku. Adol dawet yang dilakukan orang tua juga dimaknai pembagian peran pria wanita dalam keluarga. Ibu berperan sebagai pemberi kasih sayang, pendidik, dan juga pembimbing yang baik pada anak. Bapak sebagai pelindung keluarga dan pencari nafkah. Campuran dawet dengan juru atau air gula merah yang menghasilkan rasa manis jadi perwujudan doa agar dalam mengarungi kehidupan pernikahan diberi segala macam hal yang manis atau yang baik-baik, sehingga pernikahan terus berjalan langgeng sampai maut memisahkan. Prosesi potong tumpeng. Pada prosesi potong tumpeng memiliki makna, yaitu agar acara berjalan dengan lancar. Biasanya dilambangkan dengan pemotongan tumpeng pada bagian atas.
Dulangan pungkasan merupakan ritual atau prosesi suapan terakhir oleh ayah dan ibu kepada calon pengantin. Ini menjadi tanda tanggung jawab terakhir dari orang tua kepada anaknya yang akan menikah. Ya, tahapan selanjutnya pada ritual pernikahan adat Jawa adalah tanam rambut, di mana pada ritual ini diperlukan untuk memotong sedikit rambut dari kedua mempelai, kemudian menanamkannya kembali. Nah, dalam ritual adat Jawa sendiri, tujuan dari memotong rambut ini agar kedua mempelai ini dijauhkan dari segala hal buruk yang akan menimpa dalam rumah tangga mereka. Nah, pada tahapan selanjutnya saya akan menjelaskan terkait gerakan bagian balangan data. Salah satu prosesi yang menarik dalam upacara panggil pengantin ini adalah prosesi saling melempar seru atau biasa disebut orang Jawa adalah balangan data. Yang dilempar bukan cuma lembaran dan sirih saja, melainkan dalam satu ikat sirih berisi kapur sirih, pinang, gambir, dan tembakau hitam. Menurut cerita, balangan jangkar merupakan perumpamaan kedua mempelai saling melempar musuh dan harapan. Balangan jangkar dilakukan setelah pernikahan sangga atau bawaan yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada orang tua. Mempelai perempuan sebagai simbol tebusan putrinya. Kemudian, balangan jangkar diawali dengan pengantin pria dan perempuan yang berjalan berlawan yang didampingi oleh masing-masing dua kerabat. Keduanya akan berdiri di hadap-hadapan dengan jarak 2 meter dan mulai saling melempar dengan sirih. Pihak mempelai laki-laki terlebih dahulu yang melempar sirih. Setelah itu baru mempelai perempuan dan kemudian selesai bergantian hingga lintingnya habis. Jangkar yang dilempar mempelai laki-laki ke dahi mempelai perempuan bermakna harapan agar pengantin perempuan kelak mampu memiliki pikiran dan logika jernih saat melakukan berbagai hal atau membuat keputusan. Sirih yang dilemparkan oleh laki-laki pada dada mempelai perempuan dikenal dengan sebutan jangkar atau biasa disebut gondang tutur, yang menyimbolkan bahwa pengantin pria telah menjadi cinta pasangannya. Lalu jangkar yang dilemparkan mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki menyimbolkan harapan pada kasih sayang mempelai pria senantiasa tumbuh. Kemudian jangkar yang dilempar mempelai perempuan menjadi lutut mempelai perempuan disebut dengan jangkar gondang kasih, yang merupakan harapan agar sang suami kelak sekaligus sebagai perwujudan bakti mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki. Prosesi berikutnya adalah ngidak endok. Ngidak endok adalah dalam bahasa Jawa yang artinya menginjak telur. Ini merupakan prosesi di mana sang suami menginjak telur mentah. Lalu sang istri membersihkan kaki suaminya dalam posisi berlutut. Ini mengartikan kesopanan istri kepada suami. Setelah itu, sang suami akan membantu sang istri untuk bangkit berdiri yang memiliki makna penghargaan terhadap istri. Dan proses selanjutnya adalah sinduran, di mana sinduran ini merupakan sebuah proses pernikahan adat Jawa yang mengenakan kain sindur yang digunakan oleh kedua mempelai ini. Kedua mempelai ini akan berjalan berdampingan sambil berpegangan menggunakan kain sindur ini. Nah, kain sindur ini biasanya berwarna putih dan terdapat renda-renda merah di dalamnya. Kedua warna ini, antara warna putih dan merah ini melambangkan atas keberanian serta gairah dalam menjalin hubungan rumah tangga yang lebih serius lagi. Prosesi yang ke-12 adalah prosesi bobot timbang, di mana prosesi ini kedua mempelai diarahkan untuk duduk di atas pangkuan ayah dari mempelai wanita. Lalu setelah kedua mempelai duduk di atas pangkuan mempelai wanita punya bapak,
mereka akan ibu dari mempelai wanita akan menanyakan hal terkait apakah lebih berat yang cowok atau lebih berat yang cewek ketika dipangku oleh sang bapak. Akan tetapi ayah dari mempelai wanita akan berkata keduanya sama berat. Nah, makna dari prosesi ini adalah ayah dari mempelai wanita berkata seperti itu gunanya untuk menyampaikan bahwa tidak ada yang namanya perbedaan cinta kasih yang diberikan antara mempelai wanita maupun mempelai pria, sehingga keduanya mendapatkan kasih sayang yang sama rata, sama rasa. Prosesi minum air degan. Pada prosesi minum air degan atau kelapa muda, air ini dianggap sebagai lambang air hidup atau air suci. Kacar kucur yaitu mempelai laki-laki bersedia untuk memberikan nafkah kepada mempelai wanita, dan mempelai wanita mau menerima apapun yang telah diberikan oleh mempelai laki-laki. Ya, kemudian proses selanjutnya adalah midodareni. Midodareni adalah proses di mana bidadari kayangan turun ke bumi untuk mempercantik diri, dalam arti mempelai wanita belum boleh bertemu dengan mempelai pria, hingga pada akhirnya mempelai wanita harus menemukan kebahagiaan sebelum berpisah bersama dengan keluarga. Terima kasih. Oke, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait tahapan bagian sungkeman. Sungkeman merupakan salah satu rangkaian dari acara panggih atau upacara pernikahan di adat Jawa yang dilakukan setelah ijab kabul. Sungkeman merupakan termasuk ritual yang sakral, sebab berkaitan dengan orang tua kedua mempelai. Sungkeman atau pengebektan merupakan lambang bakti dan rasa cinta kasih anak kepada kedua orang tua. Melalui ritual ini, kedua mempelai tersebut mengaturkan sembah serta sungkem dengan tulus. Selain kepada orang tua, sungkeman juga dilakukan kepada kakek atau nenek dari kedua belah mempelai. Orang tua serta kakek atau nenek bila masih ada duduk di kursi mempelai. Kemudian pasangan melakukan sungkeman dengan cara berlutut di hadapan mereka. Ritual ini dilakukan dengan urutan mempelai wanita sungkem kepada ayah dan ibunya dan disusul mempelai pria. Setelahnya, mempelai wanita sungkem kepada mertua disusul oleh mempelai pria. Oke, yang terakhir adalah prosesi kirap pengantin. Kirap merupakan istilah yang digunakan saat pengantin meninggalkan panggung pelaminan untuk berganti pakaian.